Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullahu wa iyyakum. Di kesempatan kali ini kita sampai pada Al-Kabiratus Sadisah, yaitu dosa besar yang keenam, yaitu uququl walidaini, durhaka terhadap durhaka kepada kedua orang tua. Itu di antara dosa-dosa yang mungkin disepelekan oleh sebagian besar kaum muslimin, khususnya dari kalangan anak muda. Itu banyaknya sekali di antara mereka yang berani kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal perintah berbakti kepada kedua orang tua disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah bertauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan, amara, telah memerintahkan, janganlah engkau beribadah, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan adapun kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan apabila keduanya atau salah satunya telah mencapai usia senja, baik bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya mencapai usia senja, falak takul lahuma uff, maka janganlah berkata ya, jangan berkata kepadanya kalimat uff, kalimat wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, akan tetapi katakanlah kepada keduanya perkataan yang lembut, perkataan yang karim, perkataan yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah sandingkan dengan perintah bertauhid. Ini menunjukkan besarnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan termasuk kalimat yang tidak boleh kita ucapkan adalah kalimat uff, yang kalau kita artikan dengan kata ketika diperintah dia menjawab kalimat yang enggan. Apalagi yang ketiga, wala tanharhuma, jangan sekali-kali kalian sampai membentak kedua orang tua. Kalimat saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu kepada orang tuamu. Artinya jangan menganggap diri kita hebat daripada orang tua kita. Rendahkan diri kita dengan sebagai bentuk kasih sayang kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, ya Allah, kasih sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku telah menyayangi aku di waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi husna.
Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-7. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nabi SAW, beliau pernah bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian, wahai sahabatku, bi akbaril kabair, dosa-dosa yang paling besar. Wa dzakara minha uququl walidain, muttafaqun alaih. Maka Nabi SAW menyebutkan di antara dosa-dosa yang paling besar, salah satunya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nabi SAW memberitakan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW pun beliau bersabda dalam hadis yang sahih, ridallahu fi ridal walidi. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari murkanya Allah, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, artinya antara ridho Allah dengan ridho orang tua itu berdekatan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kedua orang tua kita keridhoannya, maka ketika orang tua kita ridho terhadap perbuatan yang kita kerjakan, maka Allah pun ridho. Demikian juga ketika orang tua kita murka terhadap kemaksiatan yang kita lakukan, maka Allah pun murka terhadap maksiat yang kita kerjakan. Dan hadis-hadis yang lain yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan berbakti pada orang tua. Dalam riwayat yang lain dari Sahih Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau bersabda, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fakhfadh, wa in syi'ta fadayya'. Kata Nabi SAW, orang tua itu adalah pintu sorga, ya, pintu sorga yang paling tengah. Jika engkau menginginkan sorga, jagalah kedua orang tuamu. Namun jika engkau tidak ingin sorga, silahkan, engkau boleh menyia-nyiakannya. Tapi sungguh malang, orang yang paling bodoh adalah orang yang menyia-nyiakan sorga. Artinya, orang yang paling bodoh adalah orang yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Dia telantarkan orang tuanya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, dia rela memasukkan orang tuanya ke dalam panti jompo. Padahal orang tua kita, dia rela, ya, membesarkan kita dengan penuh tantangan dan beban yang sangat berat. Memberikan makan, mulai dari dalam kandungan. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payah. Kemudian belum lagi dengan rasa yang tidak enak, sakit-sakitan. Berharap agar anak yang ada dalam kandungannya sehat walafiat. Kemudian ketika dia lahir, dia harus mencuci popoknya. Dia harus membersihkan kotoran yang ada pada badannya. Dia harus memberikan air susu kepada anaknya. Bahkan dia rela lapar, yang penting anaknya dalam keadaan kenyang. Akan tetapi balasan anak terkadang tidak seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Terkadang anak malah menelantarkan orang tuanya, meninggalkan orang tuanya di jalan, padahal balas budi orang tua itu tidak mungkin bisa terbalaskan. Kebaikan orang tua, jasa orang tua kepada kita, tidak mungkin kita dapat membalasnya. Sehingga Nabi SAW pantas menjadikan orang tua sebagai pintu surga yang paling tengah. Dalam sebuah riwayat, namun riwayatnya ini dinilai maudhu, palsu, bahkan tidak ada asal usulnya, al-jannatu tahtal aqdami ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu.
Tentu ini ma'ruf di kalangan masyarakat kalimat ini. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan dibawakan oleh para khutbah, para penceramah-penceramah sebagai bentuk motivasi mereka. Namun perlu kita ingat bahwasannya tidak semua hadis yang disampaikan oleh para penceramah itu sahih. Tentunya kita menyaringnya. Ya, tidak semuanya kita sampaikan. Seperti hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah kaki-kaki atau telapak para ummahat, para ibu-ibu. Di sini para ulama ya memberikan keterangan mengenai hadis ini, bahwasanya hadis ini derajatnya adalah la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Meskipun maknanya benar, indah, namun ketika hadis ini la aslalahu, maka kita wajib menyampaikan kepada umat bahwasanya ini bukan hadis sahih, bahkan bukan hadis hasan, ya, tapi hadis yang tidak ada asal usulnya. Sehingga kita menyampaikan kepada umat disertai dengan keterangan dari para ulama. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahaqu bihusni sahabatik?" Wahai Nabi SAW, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Qal, maka Nabi SAW menjawab, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi SAW pun mengulangi, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, abuk, bapakmu. Nabi SAW menyebutkan 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian menyebutkan bapakmu. Ini menunjukkan bahwasannya kedua orang tua yang kedudukannya lebih tinggi antara ayah dan ibu, maka ibu lebih tinggi kedudukannya daripada sang ayah. Kenapa? Karena seorang ibu dia mengalami beban yang sangat berat. Dia mengandung, menyusui, kemudian dia mendidiknya, merawatnya. Meskipun orang tua punya tanggung jawab, seorang laki-laki dia punya tanggung jawab, tapi beban yang dipikul oleh seorang ayah tidaklah seberat beban yang dipikulkan kepada seorang wanita. Seorang laki-laki tidak mungkin dia mengandung, tidak mungkin dia menyusui. Tapi wanita dia mengandungnya dengan susah payah selama 9 bulan lebih. Kemudian dia menyusui selama 2 tahun penuh. Maka Nabi SAW menyebutkan sebagai bentuk ya penghormatan kepada ibu khususnya, maka kita lebih layak untuk memuliakan ibu, meskipun kita tidak boleh meremehkan kedudukan sang ayah, karena kedudukannya adalah orang tua. Nabi SAW beliau mengancam dengan ancaman yang keras bahwasannya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin. Nabi SAW beliau bersabda, tidak akan masuk surga. Perhatikan kalimat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Para ulama menjelaskan, ya, inilah yang menjadikan pembeda ahlus sunnah dengan khawarij dan murji'ah. Kalau orang-orang khawarij, ketika mereka mendengar la yadkhulul jannah mannanun, tidak akan masuk surga orang yang mengungkit pemberian. La yadkhulul jannata 'aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Maka orang khawarij dia masuk neraka kekal selamanya. Karena Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Berarti dia masuk neraka selama-lamanya. Ini orang-orang khawarij. Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia tidak memahami
lafaz hadis hanya dengan semata-mata, tapi dia difahami dengan lafaz hadis yang lain atau dengan penafsiran ayat yang lain. La yadkhulul jannah maksudnya adalah dia tidak akan masuk surga, artinya dia harus masuk neraka dahulu. Mungkin dia menginap di neraka selama beberapa tahun sampai dosa tersebut habis. Kemudian dia bisa masuk ke dalam surga. Ya. Jadi secara ringkas kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surganya, dia masuk neraka terlebih dahulu sampai dosa yang dia kerjakan itu habis. Ya, kemudian dia bisa masuk dalam neraka. Dan ini didukung oleh hadis-hadis yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Kata Nabi, la yadkhulul jannata aqun. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Artinya jika dia mati membawa dosa durhaka kepada orang tua, dia tidak akan masuk surga, tapi dia harus masuk ke dalam neraka, menebus dosanya. Ya, ini ganjaran, hukuman dari Nabi SAW terhadap orang yang telah durhaka pada orang tuanya. Wala mannanun, dan tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dia suka memberikan kepada orang lain, kemudian dia ungkit pemberian tersebut. Ini pun sama, diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak akan masuk surga. Wala mudminu khamrin, dan tidak akan masuk surga orang yang peminum khamar, pecandu minum khamar. Ya. Nah, itu ancaman dari Nabi SAW. Dalam sebuah athar dari Abdullah ibni Umar, ada sebuah kisah dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ja'a A'rabi faqala ya Rasulullah. Datang seorang A'rab kepada Nabi, ya Rasulullah, mal kabair, sebutkan kepada aku dosa besar-besar itu apa saja. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qal thumma madza? Kemudian apa lagi? Qal thumma uququl walidain. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Qal thumma man? Thumma madza? Kemudian apa lagi? Maka Rasulullah menjawab, al-yaminul ghamus. Sumpah yang palsu. Ya, sumpah palsu. Di sini Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, menyebutkan uququl walidain, durhaka kepada orang tua, disebutkan oleh Nabi nomor 2 setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya benar-benar durhaka kepada kedua orang tua dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Karena Nabi SAW menyebutkan setelah syirik kemudian uququl walidain. Nabi Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, beliau pun pernah ya meriwayatkan, ada riwayat dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya ada seorang laki-laki ya, jadi ketika itu Abdullah Ibnu Umar melihat seorang laki-laki menggendong ibunya untuk tawaf. Tentu tawaf itu ibadah haji yang tidak mudah. Tawaf itu berat. Dia harus mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau posisi dia dekat dengan Ka'bah, mungkin jarak tempuh putarnya dekat. Tapi kalau jarak dia dengan Ka'bah jauh, maka jarak tempuh putarnya pun semakin jauh. Dan dia gendong ibunya menunaikan tawaf. Laki-laki ini dilihat oleh Ibnu Umar. Maka setelah selesai melakukan tawaf, maka laki-laki ini pun datang kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, engkau telah melihat apa yang aku kerjakan. Apakah perbuatanku ini sudah dapat membalas budi orang tuaku? Sudahkah amal ibadahku ini, tawaf dengan menggendong ibuku ini, sudah dapat membalas jasa kedua orang tuaku, khususnya ibu? Apa kata Ibnu Umar? Wallahi la, demi Allah belum.
meskipun tarikan nafas yang dikeluarkan oleh ibumu, perbuatanmu tidak bisa membalas jasanya. Masya Allah. Jadi sebarat apapun, sebanyak apapun amal soleh kita, ternyata menurut Ibnu Umar tidak bisa membalas jasa kedua orang tua, khususnya ibu kita. Maka layak Rasulullah SAW mengancam orang yang durhaka kepada orang tuanya dengan tidak akan masuk surga. Dia harus masuk dulu ke dalam neraka untuk menebus dosa-dosanya. Sehingga para kaum muslimin, khususnya anak muda sekarang, sayangilah kedua orang tua. Karena engkau akan menjadi orang tua. Engkau nanti akan merasakan akibat apa yang engkau perbuat kepada kedua orang tuamu. Mungkin akan dibalas oleh anakmu kelak. Ketika engkau jadi dewasa, jadi orang tua, maka anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan Anda semuanya mungkin akan membalas perbuatan yang sama seperti apa yang Anda kerjakan kepada orang tua. Maka jika kita menginginkan anak-anak yang soleh di kemudian hari dari keturunan kita, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, baik dia masih hidup maupun yang sudah meninggal. Doakanlah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita. Apabila dia sudah meninggal, kita sambung tali silaturahim dari kerabat-kerabat orang tua kita. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita dimudahkan di alam kuburnya, menjaga nama baiknya. Jika dia punya kelebihan harta, silahkan dia boleh bersedekah atas nama orang tuanya. Tunaikan hak-hak orang tua, tunaikan wasiat-wasiat orang tua. Tentunya wasiat yang ma'ruf, yang baik. Tapi kalau wasiat-wasiat yang melanggar syariat, maka tidak perlu dia lakukan. Itulah dosa besar yang keenam yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Kabair. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.